Email dari siapa ya ini? Salam kenal Bapak Pendeta. Saya adalah seorang bangsawan dari negara Wakanda. Baru-baru ini saya mendapat warisan sebesar 100 juta dolar. Dan saya ingin memberikan perpuluhan untuk menjadi dipersembahkan untuk pelayanan di gereja Bapak Pendeta. Boleh saya mendapat, untuk itu saya membutuhkan nomor akun Bapak Pendeta, nomor akun bank Anda yang bisa ditransfer. Dan tapi untuk proses ini akan ada biaya proses sebesar 1.000 dolar. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Pendeta dan gereja Bapak Pendeta. Zaman hari gini ya, masih banyak yang melakukan ini ya. Saudara, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Dan tadi yang saya baru baca ini adalah contoh sebuah upaya penipuan ya, penipuan secara daring, secara online. Orang mengirim email kepada Anda, ingin kenalan, ingin membagi warisan ya, mengaku-ngaku dia adalah bangsawan, pensiunan jenderal dari negara lain, orang yang kaya dan ingin berbagi berkat dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kelihatannya menarik ya, apalagi mungkin kalau disebutkan gelar yang mentereng, ya disebut dia berasal dari negara ini dengan kekayaan begini, atau mungkin dia pasang foto ya ganteng atau cantik, keren. Tapi sih kalau saya boleh saran, kalau saudara menerima email seperti itu, prinsipnya satu, something that is too good to be true, mostly not true ya. Sesuatu yang kelihatannya begitu baik, begitu indah, biasanya tidak benar ya, tidak seperti itu kenyataannya. Tapi kalau Anda menerima email seperti itu ya, kalau Anda ragu-ragu, Anda ingin cek, periksalah ya, banyak sumber di internet untuk memeriksa hal seperti itu. Kalau Anda benar-benar tidak percaya, ragu-ragu, abaikan ya, jangan diikuti, jangan sekali-sekali mulai membangun percakapan dan sebagainya, nanti Anda kebawa. Nah, apalagi ya bentuk-bentuk penipuan secara online yang sekarang ini sedang model ya. Ada juga mungkin Anda pernah mendapatkan ya, Anda menerima email di forward oleh teman Anda atau dari WhatsApp grup perusahaan X atau penjual gerai makanan Y yang terkenal sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Untuk itu disediakan 50.000 paket gratis bagi 50.000 orang pertama yang mendapatkan kupon. Cara mendapatkan kupon, klik link di bawah ini. Nah, kalau Anda lakukan itu, kemungkinan besar yang akan terjadi, Anda akan tanpa sadar memberikan data-data digital Anda ke yang membuat SMS atau WA itu ya. Itu nanti namanya phishing, atau data Anda, identitas digital Anda akan bocor dan bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Lalu apalagi yang mungkin terjadi ya? Yang sering terjadi adalah penipuan identitas. Anda mendapat WA dari nomor yang WA atau SMS ya, atau pesan di WhatsApp, di Facebook ya, di Instagram dari nomor yang Anda tidak kenal, tapi namanya menggunakan nama orang yang Anda kenal. Misalkan, selamat siang, saya apa kabar ya, bertanya seperti itu. Lalu, nah ini yang dia mulai entah mau pinjam uang atau mau mulai menawarkan sesuatu ya. Anda ingin beli, saya lagi menawarkan nih, ada barang-barang hasil sitaan dari Dirjen Imigrasi misalnya ya, atau dari Dirjen dari Dirjen Pajak, dari Departemen Keuangan, apapun itu. Tas branded yang harganya cuman seperempatnya dari aslinya, yang dari harganya mungkin aslinya bisa 10-20 juta, cuman ditawarkan dengan harga 2 juta misalnya. Atau elektronika, handphone yang harganya mungkin aslinya bisa 10-15 juta, cukup dibayar 1,5 juta, dan sebagainya ya. Anda ditawari ini itu. Nah, kalau Anda emang ragu-ragu ya, Anda lagi-lagi Anda harus ingat prinsipnya tadi, something that is too good to be true, mostly
not true. Ya, sesuatu yang kelihatannya begitu bagus, begitu indah, bisa jadi ya tidak benar ya. Kalau Anda, wah ini penawaran yang sangat menarik, harganya murah banget, Anda tergiur, hati-hati. Coba Anda cek dulu ya, gunakan channel lain. Coba Anda periksa di nomor telepon Anda ada tidak nomor telepon dari orang dari nomor tadi, dari nama yang digunakan oleh nomor tadi, tapi di nomor yang Anda biasa hubungi. Coba tanyakan ke dia. Atau kalau Anda tahu misalkan yang menghubungi Anda adalah Ibu Z, Anda ketahui Ibu Z ini punya teman namanya Ibu A, kontaklah si Ibu A yang Anda kenal. Tanyakan, benar nggak ya Ibu Z ini sedang ingin pinjam uang, atau memang dia menjual barang-barang seperti itu, dan lain sebagainya. Periksa. Saya pernah mendapatkan pesan seperti itu dari seorang yang saya kenal, kontaknya menawarkan barang-barang yang murah, tapi saya curiga, karena saya sepengetahuan saya, sejauh saya mengenal orang itu, ini bukan pekerjaan dia. Apa yang saya lakukan? Saya memeriksa lewat orang ketiga. Tolong dong, si Anu ini kan temanmu, benar nggak ya dia menjual barang-barang seperti ini? Tolong kontak dia. Karena saya kebetulan tidak punya nomor telepon yang saya mengenal lewat media sosial. Dan setelah dikontak ternyata memang tidak benar. Ya, tidak benar, tetapi namanya digunakan, dipinjam, profile picture-nya diambil orang untuk menjual barang-barang yang demikian. Yang bisa jadi itu adalah bentuk penipuan. Anda sudah tergiur, Anda mentransfer, ujung-ujungnya ya nggak dapat juga. Ya, tapi kalau ternyata setelah Anda cek, oh iya benar, ini legit, ini betul, sah, ya sudah, silahkan, itu terserah Anda ya. Atau setelah Anda cek, oh betul, ini ternyata teman Anda yang memang sedang butuh uang, Anda ingin meminjami, ya itu tentu bergantung pada kemurahan hati Anda. Tapi yang penting Anda jangan tergiur sesuatu yang kelihatannya bagus, lalu kemudian ternyata adalah sebuah bentuk penipuan. Atau yang lain, bentuk yang lain adalah satu hari Anda tiba-tiba mendapatkan pesan singkat dari perusahaan penyedia layanan daring, Gojek kah, Grab kah, atau yang lain-lainnya, memberikan yang namanya OTP, one time password, biasanya berupa angka 4 digit atau 6 digit. Nah, lalu tidak berapa lama, padahal Anda tidak pernah merasa meminta OTP itu. Lalu tidak berapa lama ada orang menelepon Anda, mengatakan, oh maaf, ini kami dari perusahaan tadi, kami salah kirim. Harusnya kami mentransfer uang ke nomor sekian, tapi kami salah mentransfer ke nomor Anda. Nanti akan ada OTP yang dikirimkan, OTP yang dikirimkan dari perusahaan, tolong sebutkan nomornya. Nah, kalau ada Anda menerima OTP, one time password, lalu ada orang yang meminta nomor itu, ya siapapun dia, ya apakah itu dari perusahaan, dari polisi, dari saya misalnya pendeta Stira yang minta, atau bahkan ya Tuhan Yesus ya, biarpun Tuhan Yesus pasti tidak ada urusannya dengan OTP, jangan pernah berikan saudara-saudara, karena begitu Anda berikan, orang itu akan bisa masuk ke akun Anda dan kemudian menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Jadi ya hati-hati. Nah, dengan semua ini lalu lantas apakah kita jadi ketakutan ya, tidak lagi menggunakan handphone, tidak lagi menggunakan media sosial, tidak lagi menolong orang? Tidak, saudara. Tapi seperti yang Tuhan Yesus katakan, hendaklah engkau licik seperti ular, cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Artinya apa? Artinya kita harus tetap dengan ketulusan, kita mau punya hati yang bersih, yang mau melakukan apa yang benar, menolong orang yang memang perlu ditolong, tetapi juga jangan jadi orang yang bodoh, yang gampang tergoda oleh sesuatu yang kelihatannya begitu bagus ya, yang too good to be true tadi, dan sehingga kita lalai, kita tidak cermat, kita tidak was-was. Akibatnya bukan cuma kita kehilangan uang, mungkin kita kehilangan waktu, atau mungkin uang yang tadinya bisa menjadi berkat buat orang yang memang membutuhkan, jadi kemudian malah kita berikan kepada orang yang tidak berhak ya, pada orang yang menipu. Lalu kita kemudian jadi tidak percaya lagi dengan kawan kita yang memang sebetulnya butuh. Jadi jangan lupa saudara-saudara, dalam kita bermedsos, dalam kita menerima berbagai macam tawaran, WA, SMS, email, dari Facebook, dari Instagram, apapun itu, ingat, biarlah kita cerdik, tetapi kita juga tulus.
Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami, termasuk anugerah dalam hikmat untuk bisa membedakan mana yang benar atau salah, mana yang baik atau tidak baik, mana yang bisa menjadi berkat bagi sesama kami, mana yang tidak. Biarlah dengan semua itu kami semua dimampukan untuk mengambil keputusan-keputusan. Kami tidak tergoda pada hal-hal yang kelihatannya bagus, menyenangkan, hebat, tetapi sebenarnya tidak lain adalah hal yang tidak berguna, yang tidak membawa berkat, bahkan menjerumuskan orang lain. Biarlah dengan demikian kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan hadirkan kami. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami, khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang sudah mulai menempuh perjalanan kembali ke kampung halamannya untuk merayakan hari raya bersama dengan sanak saudara keluarga. Biarlah perjalanan mereka boleh menjadi baik karena berkat Tuhan. Biarlah sukacita mereka dalam merayakan hari raya bersama orang-orang yang dikasihi juga adalah sukacita kami semua. Karena kami percaya dalam kehidupan bersama kami adalah satu keluarga besar. Satu keluarga besar umat manusia, satu keluarga besar bangsa Indonesia. Kami berdoa agar suasana yang aman, damai boleh terjadi pada masa-masa ini dan seterusnya. Boleh membawa juga kegembiraan bagi setiap orang yang ambil bagian dalam perayaan yang berlangsung. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja-gerejamu boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terlepas dari apapun agama, keyakinan, suku, etnis, pandangan politik, atau segala perbedaan yang lain. Gerejamu boleh tetap menjadi berkat di tengah semua keragaman yang ada, sambil tetap menyatakan jati dirinya sebagai saksi-saksi Kristus. Kami berdoa untuk kami semua, untuk keluarga kami, untuk mereka-mereka yang dalam berbagai pergumulan, ekonomi, masalah keluarga, kesehatan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap pergumulan itu. Kami berdoa khususnya untuk saudara kami yang dalam berbagai proses perawatan, pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Kezia, untuk Ibu Dewi Kumalasari, untuk Ibu Oktarina, untuk Bapak Kunjung, untuk Ibu Ratna Setiawati, untuk Ibu Damayanti. Beri pemulihan di mana perlu, beri kekuatan, berikan iman, percaya, penyerahan diri. Biar semua yang terjadi boleh dilewati dengan baik bersama juga dengan orang-orang yang dikasihi. Kami mau menyerahkan diri kami malam hari ini dalam istirahat kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah besok kembali kami menyambut hari baru, berkat baru, panggilan baru dari-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.